Saya betul-betul bekerja itu berdasarkan kualitas diri saya, bukan karena berkecamuk. Nah, berkecamuk itu ada berusaha keras cari muka. Nah, saya sangat anti seperti itu. Kalau Anda mau pakai saya, lihat kinerja saya, jangan lihat bagaimana saya mendekati Anda itu. Supaya saya bisa mengukur bahwa saya di sini kinerja saya, bukan karena saya berkecamuk, enggak. Saya memilih dunia pendidikan karena sesuai dengan amanah Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ini jalur yang bagi saya aksesnya lebih mudah bagi saya, karena dari segi materi saya sangat terbatas di bidang materi, sehingga apa yang saya bisa bagikan kepada generasi muda, kepada santri-santri, kepada mahasiswa adalah melalui dunia pendidikan. Dan memang dunia pendidikan ini adalah passion saya suka membaca, saya suka mengeksplorasi hal-hal yang baru untuk dibagikan kepada para santri, para mahasiswa. Kemudian dunia pendidikan ini bagi saya adalah dunia yang menantang. Di mana sisi menantangnya? Kita selalu diperhadapkan dengan mengupdate hal-hal yang baru. Ya, tidak mungkin misalnya ilmu yang saya peroleh waktu saya S3 10 tahun lalu itu saya mau bagi kepada generasi sekarang. Ya, ilmu pengetahuan yang saya peroleh harus saya update terus, karena generasi sekarang bukan generasi ketika saya SD, ketika saya SMP, ketika saya kuliah. Generasi sekarang punya kondisi sosial tersendiri, punya kebutuhan tersendiri yang para pendidik, para pengajar harus penuhi sesuai dengan kebutuhan generasi yang sekarang ini. Di situ menantangnya. Hal sisi yang menantang, yang menarik lain dari dunia pendidikan adalah kita berhadapan dan berkomunikasi dengan banyak orang dengan latar belakang karakter yang berbeda. Tidak semua orang mampu berdiri di depan kelas, bahkan misalnya anggota kelas itu cuma 10 orang. Kalau bukan dari dalam hati, bukan dari lubuk hati yang paling dalam. Dunia pendidikan ini adalah dunia yang sesi menantangnya lagi, bagaimana kita memiliki self control, mengontrol diri kita. Bagaimana supaya kepada anak didik kita yang kita eksplorasi itu adalah betul-betul aspek kemanusiaan yang perlu dididik. Jadi beda misalnya kalau kita misalnya mohon maaf di penjara, itu kan maka kita bertindak selaku sipir penjara, menjaga orang yang masuk penjara itu kita selalu anggap dia orang negatif, penjahat, padahal banyak orang yang masuk penjara tobat. Di pesantren orang datang dengan baik-baik, jangan kita anggap mereka itu orang penjahat. Jadi ini sisi-sisi yang selalu kita harus self control, mengontrol diri kita, jangan sampai ini anak ini penampilannya begini. Nah, misalnya di kampus saya itu banyak mahasiswa saya gondrong. Nah, tidak boleh saya selalu mengatakan orang gondrong ini malas, harus membenci, ya tidak. Kalau pengalaman saya, beberapa mahasiswa saya yang gondrong itu saya cuma datang panggil ke kantor, minum teh seperti ini. Kemudian saya tanya bagaimana skripsimu? Ini Pak ada masalah, saya ajar. Kemudian saya katakan, wah lebih gagah kalau kamu ini ujian proposal pakai songkok tidak gondrong. Nah, ada juga mahasiswa karena mau mendengar apa yang saya katakan, tidak dia potong dia punya rambut, dia kasih ke belakang, dia kunci baru dia pakai songkok. Dapat apa? Yang penting dia sudah tahu bahwa gondrong itu tidak bagus kalau di situ.
Karena kita tidak bisa mengontrol, you cannot control one's mind ya. Yang kita bisa sampaikan ya sampaikan saja. Sekarang ini generasi begitu, tidak bisa persis apa yang ada di pikiran kita jatuh pada anak-anak sekarang. Beda di generasi saya, kalau bapak saya bilang A ya A. Sekarang tidak bisa komunikasinya ke sana C. Ya. Itu tantangannya, dan itu menjadi tantangan terberat sekarang di dunia pendidikan. Karena kita tidak bisa membentuk karakter orang dari pikiran kita. Mereka punya, they have their own character. Karakter sendiri, yang penting kita beritahu saja. Kalau beritahu dan mereka harus sadar konsekuensinya. Kalau dia malas belajar sekarang, 10 tahun akan ke depan dia akan tertinggal. Nah, celakanya kalau generasi itu tidak sadar diri. Saya kasih contoh, 2 bulan lalu saya ke Morowali. Orang Cina itu disiplinnya luar biasa. Jadi kalau dijemput di halte jam 7, begitu mobil datang, karyawan yang tidak ada di halte ditinggalkan. 3 kali begitu, selesai. Jangan kita salahkan, oh, ini orang Cina kuasa itu. Mereka sangat disiplin. Kita santai-santai. Ya, kita santai-santai. Kenapa mereka dipakai? Sangat disiplin, on time. Bekerja itu selalu standar output. Kalau bulan ini penghasilan saya sekian, bulan depan harus sekian. Kita masih asik di standar proses yang kita perdebatkan, proses terus, outputnya tidak pernah jadi-jadi. Ya, harus begini, outputnya apa? Ya. Jadi kita harus disiplin seperti itu hanya ada di pesantren, di dunia pesantren. Dunia pesantren itu kan terkenal dengan hidup dari bel ke bel. Yang bisa menyaingi bangsa-bangsa lain sebenarnya itu hanya santri saja dengan disiplinnya. Nah, ini yang ada dalam diri saya sampai ya alhamdulillah sudah berada di posisi sekarang ya, meskipun dengan santai sebenarnya, dengan rileks. Ya, karena saya cara bekerja saya kan bukan berdasarkan, saya betul-betul bekerja itu berdasarkan kualitas diri saya, bukan karena berkecamuk. Nah, berkecamuk itu ada berusaha keras cari muka. Nah, saya sangat anti seperti itu. Kalau Anda mau pakai saya, lihat kinerja saya, jangan lihat bagaimana saya mendekati Anda itu. Supaya saya bisa mengukur bahwa saya di sini kinerja saya, bukan karena saya berkecamuk, enggak.